Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dan hari ini kami akan mempresentasikan tugas basis data kami yang berjudul Basis Data Terintegrasi Manajemen Siaran dan Penyiar pada LPP RRI Merauke. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Hendrik Gunawan, lalu ada Yohanes P. Ohoy Timur, dan Nursila Ajeng Hermawanti. Perkembangan teknologi informasi mendorong lembaga penyiaran untuk mengelola data secara lebih efektif dan terintegrasi. Di LPP RRI Merauke, pengelolaan dan data siaran jadwal, program, dan data penyiar memerlukan sistem basis data yang mampu menyimpan serta menghubungkan seluruh informasi dalam satu sistem. Penerapan basis data terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mengurangi kesalahan dan duplikasi data, mempercepat penyusunan laporan, serta mendukung kelancaran proses penyiaran. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Baik teman-teman, di slide selanjutnya ini ada ERD atau Entity Relationship diagram dari sistem kami. Di sini ada 6 tabel utama, yaitu tabel penyiar, program siaran, jadwal siaran, evaluasi siaran, petugas teknis, dan gangguan teknis. Setiap tabel punya kolom-kolom sendiri dan garis-garis yang menghubungkan. Tabel ini menunjukkan bagaimana data-data itu saling berkaitan. Nah, relasi-relasi ini tuh akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya, teman-teman. Nah, di sini untuk relasinya, yang pertama antara penyiar dan jadwal siaran itu one to many. Artinya satu penyiar bisa bawain banyak jadwal, tapi satu jadwal cuma dipegang satu penyiar. Terus program siaran ke jadwal siaran juga one to many, karena satu program kan bisa tayang berkali-kali di jadwal yang berbeda-beda. Nah, kalau jadwal siaran dengan evaluasi siaran itu relasinya one to one. Jadi satu jadwal cuma dievaluasi sekali, terus petugas teknis ke gangguan teknis itu one to many juga. Satu petugas bisa menangani banyak laporan gangguan. Nah, yang terakhir ini agak menarik. Kami menambahkan relasi antara jadwal siaran dan gangguan teknis karena waktu kami melihat strukturnya, tabel gangguan teknis itu sebenarnya sudah punya kolom ID jadwal. Jadi menurut kami secara logika gangguan itu memang harusnya terhubung ke jadwal siaran tertentu, walaupun di gambar ERD yang awal itu belum digambarkan relasinya. Baik teman-teman, setelah membahas rancangan ERD dan relasinya, sekarang kami akan tunjukkan implementasinya, yaitu isi dari database yang sudah kami buat. Nah, di slide 7 ini adalah struktur dari tabel siaran. Di sini bisa dilihat kolom-kolom apa saja yang ada di dalam tabel ini. Terus beserta tipe datanya masing-masing. Yang digunakan di tabel ini untuk menyimpan informasi jadwal siaran. Nah, kalau ini contoh data yang sudah kami masukkan ke tabel siaran tadi. Jadi bisa dilihat bagaimana data jadwal siaran yang sebenarnya tersimpan di database kami. Nah, di slide selanjutnya ini ada struktur tabel penyiar yang menyimpan data-data penyiar seperti ID penyiar, nama, dan atribut lainnya yang berkaitan dengan penyiar. Nah, ini contoh data penyiar yang sudah kami input ke dalam tabel tersebut. Jadi terlihat data-data penyiar yang terdaftar di sistem kami. Teman-teman bisa lihat. Berikut kita masuk pada tabel program.
Di slide ini menampilkan struktur tabel program yang digunakan untuk menyimpan data program siaran. Tabel ini memberi atribut seperti ID program sebagai primary key, nama program, kategori, durasi menit, dan deskripsi. Pada slide berikut, diisi tabel program. Ini menampilkan isi tabel program beserta hasil query yang menghitung rata-rata rating pendengar setiap program. Data diurutkan dari rating tertinggi sehingga dapat diketahui program yang paling diminati. Berikut tabel petugas. Tabel petugas di slide ini menampilkan struktur tabel petugas teknis yang menyimpan data petugas, meliputi ID petugas, nama petugas, jabatan, dan kontak. Berikut isi tabel petugas. Isi tabel petugas ini menampilkan data gangguan teknis beserta query yang menghitung jumlah penanganan gangguan oleh setiap petugas teknis. Hasilnya diurutkan dari petugas yang menangani gangguan terbanyak. Berikut tabel gangguan teknis. Slide ini menunjukkan struktur tabel gangguan teknis yang berisi data gangguan seperti ID gangguan, ID jadwal, ID petugas, jenis gangguan, malah waktu lapor, dan situasi perbaikan. Diisi tabel teknis. Pada slide isi tabel teknis ini menampilkan isi tabel gangguan teknis. Query yang digunakan menampilkan data gangguan dengan status belum ditangani sehingga memudah proses monitoring. Berikut tabel evaluasi. Di slide ini menampilkan struktur tabel evaluasi siaran yang menyimpan data penilaian pendengar seperti rating, jumlah pendengar, catatan evaluasi, dan tanggal evaluasi. Berikut isi tabel evaluasi. Di slide ini menampilkan data evaluasi siaran yang telah tersimpan di database meliputi nilai rating, jumlah pendengar, catatan evaluasi, serta tanggal evaluasi setiap siaran. Termasuk pada query per satu. Query ini digunakan untuk menghitung jumlah total data siaran yang tersimpan pada tabel TB jadwal siaran menggunakan fungsi count dalam kurung. Berdasarkan hasil query terdapat 100 data siaran yang telah terdaftar. Oke, pada slide yang selanjutnya yaitu menampilkan query 2 yang menampilkan jadwal penyiar beserta status siarannya. Query ini tuh biasa digunakan untuk menampilkan nama penyiar, jadwal siaran, dan status siarannya. Dengan adanya format ini, admin dapat mengetahui siapa yang bertugas dan kondisi setiap siaran berlangsung. Yang selanjutnya, pada slide selanjutnya itu menampilkan query 3 berisi nama program dan rata-rata rating. Query ini tuh biasa menampilkan nama program beserta rata-rata rating yang diperoleh. Data ini membantu mengetahui program mana yang paling diminati oleh pendengarnya. Slide selanjutnya ada query 4 yang menampilkan 5 nama penyiar dan jumlah siarannya. Query ini tuh biasa menampilkan berbagai nama penyiar beserta jumlah siarannya, tapi yang di sini kita ambil ada 5 penyiar beserta jumlah siaran yang telah mereka bawakan. Informasi ini berguna untuk meningkatkan tingkat aktivitas dan kinerja setiap penyiar. Yang selanjutnya di sini menampilkan query 5 yaitu menampilkan status siaran. Nah, biasanya tuh query ini tuh digunakan untuk menampilkan status setiap siaran seperti aktif, selesai, atau ditunda sehingga memudahkan proses pemantauan siaran oleh admin. Nah, yang selanjutnya itu menampilkan query 6. Gunanya menampilkan nama program serta jumlah pendengarnya. Query ini tuh biasa menampilkan nama program beserta jumlah pendengarnya. Data tersebut juga digunakan untuk mengetahui program yang paling banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada query 7. Itu gunanya menampilkan jenis gangguan dan waktu lapor beserta status perbaikan atau belum ditangani. Informasi ini dapat membantu petugas dalam menentukan prioritas keperbaikannya. Untuk yang selanjutnya ada query 8 yang menampilkan nama petugas dan jumlah penanganan serta jenis gangguan. Query ini tuh biasa menampilkan nama petugas teknis, jumlah gangguan yang telah ditangani, dan jenis gangguannya. Data ini tuh digunakan untuk mengevaluasi kinerja setiap petugas. Nah, yang selanjutnya ada query 9
yang menampilkan jadwal siaran berdasarkan tanggal. Query ini tuh biasa digunakan untuk menampilkan jadwal siaran pada tanggal tertentu, sehingga memudahkan pencarian data siaran sesuai kebutuhan. Nah, yang selanjutnya itu di query 10, menampilkan 5 tanggal siaran dan jadwal beserta statusnya. Query ini tuh biasa menampilkan 5 data jadwal siaran lengkap dengan tanggal dan statusnya. Bisa juga menampilkan lebih banyak atau lebih dari 5 data jadwal siaran yang akan diadakan ke depannya. Tujuannya agar informasi jadwal dapat dilihat dengan lebih ringkas. Demikian presentasi kami mengenai basis data terintegrasi manajemen siaran dan penyiar pada LPP RRI Merauke. Semoga sistem yang kami rancang dapat membantu pengelolaan data siaran menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sekian, terima kasih.